Halo, Halo, iya. gimana kabar? Baik, baik. Sehat kah? Sehat, sehat. Yuk. Sore ini terima kasih udah mau gabung di rutinan buku di Senjakala. Jadi kita mau ngobrolin buku Mustika Rasa ya, Bung? Ya, buku Mustika Rasa ini. Buku Babon. Ini bukunya. Ya, ya bukunya. Senang kemarin dengar kabar bahwa Bung Aik nih pakai buku Mustika Rasa sebagai referensi. Waktu cetakan kedua, kita juga ngutip buku Hmm, Bung Aik itu yang sagu ya. yang ini, Sagu. Nah, Ya, yang sagu itu. Tapi ini yang saya pegang yang cetakan yang pertama. pertama ya. Saya juga cetakan pertama ini. Mungkin Ya. saya jelasin dulu kali ya buku ini ya. Buku ini sebenarnya buku yang berawal dari kegelisahan Soekarno tahun 58 ketika mengetahui laporan buku laporan produksi pangan yang dikeluarin sama FAO, PBB. Indonesia itu termasuk yang ketahanan pangannya itu rendah di antara negara-negara di Asia Tenggara. Waktu itu setelah revolusi mungkin orang capek kali ya, kemudian banyak tempat pakai nama jodoh, orang cari jodoh dan beranak pinak dari 70 juta menjadi 103 juta. Walaupun produksi udah nambah tapi terus impor beras sampai keluar 120 juta US dollar itu per tahun. Jadi Soekarno bilang ini kalau tidak diberesin ini akan menjadi biang masalah keselamatan Indonesia ke depan karena pangan itu menentukan kita itu punya kedaulatan politik atau enggak katanya. Dia berpikir kita harus bisa berdikari dalam persoalan pangan. Self-reliance itu kan konsep dia sejak dia muda, percaya kepada kekuatan sendiri. Jadi dia bayangkan Indonesia ini nggak akan bisa selamat kalau hanya mengandalkan makan nasi. Jadi tujuan dia bukan memperluas lahan pertanian, tapi memperluas asana sumber pangan rakyat Indonesia. Maka dibuatlah buku kumpulan resep yang menurut saya pertama dan terakhir diterbitin oleh negara ya. Bukunya selesai dicetak tahun 67 di masa senjakalanya dia. Baru kita cetak ulang itu tahun 2016. Nah, sekarang saya mau kasih kesempatan ke Mas Aik. Apa pengalamannya yang bisa ditimba setelah baca buku Mustika Rasa ini? Dia apa sekedar buku resep atau lebih dari sekedar buku resep? Ya, oke, Bang Rizal. Saya pikir ini salah satu buku resep. Mungkin ini ya, resep di Indonesia yang politis sebenarnya. Dan ini menarik sekali justru. Jadi ini bukan hanya ngomongin mengenai kuliner, makan-memakan, cara memasak, dan seterusnya. Tetapi yang saya terutama yang terkesan itu adalah keberagaman sumber pangan itu juga menjadi perhatian. Justru bahkan sebenarnya disitulah letak penting dari buku ini ya. Jadi dia dari awal memang kelihatan sekali ideologinya bahwa Soekarno ini menyadari dari awal ya, dan memang inisiasinya kan memang dari Soekarno ya waktu itu bahwa kita nggak mungkin bisa memenuhi kebutuhan perut seluruh orang Indonesia ini jika hanya makan beras gitu. Nah, perspektif ini menurut saya yang hilang dalam pasca lengsernya Soekarno diganti oleh Soeharto dan sampai sekarang sebenarnya bahwa imajinasi pemerintah saat ini bahkan sampai saat ini ya bahwa pangan ya harus beras gitu. Nah ini yang sebenarnya
menurut saya buku ini menjadi sangat penting karena pada tahun-tahun itu Soekarno sudah menyadari bahwa kita nggak mungkin memenuhi pangan kita, berdaulat pangan sebenarnya istilahnya. Jadi kita berdikari dalam hal pangan kalau menyandangkan pada beras. Makanya menjadi sangat penting sebenarnya dia menekankan bahkan menghitung sebenarnya. Di awal-awal buku ini kan ada hitungan mengenai kecukupan karbohidrat ya, salah satunya ya itu melalui beras, jagung, dan singkong sebenarnya. Walaupun sebenarnya kalau boleh saya mengkritik ya, ini belum sepenuhnya karena masih melupakan sagu. Sagu memang disinggung di dalam resepnya, tetapi dia tidak dijadikan satu komponen penting dalam usaha untuk pemenuhan pangan. Ya mungkin pada tahun-tahun itu sagu sudah mengalami degradasi ya penggunaan ya, walaupun bayangan saya sebenarnya justru sagu ini merupakan tanaman yang paling awal dan paling kalau bisa dibilang paling asli di Indonesia karena ini tanaman yang memang asalnya dari Indonesia, tumbuh asal di Indonesia dan didomestifikasi pertama oleh orang ketika ke Nusantara sebenarnya itu adalah sagu gitu. Dan di buku saya terkait sagu saya menunjukkan bahwa sebenarnya sagu itu bukan hanya identik dengan Papua tetapi justru di Jawa, justru sampai di Aceh. Jadi saya bilang bahwa sagu ini sebenarnya dulu Aceh sampai Papua. Di buku Mustika Rasa sagu juga disinggung walaupun informasi mengenai sagu sangat terbatas. Resep-resepnya juga sangat terbatas, tetapi kalau menurut saya seperti yang saya bilang tadi, cita-cita awal untuk mendiversifikasi pangan ini sebagai buku resep ini langkah yang paling menonjol sebenarnya dari buku ini. Nah itu yang menurut saya yang paling urgen dari Mustika Rasa ini gitu. Jadi bukan hanya menginformasikan mengenai resep, tetapi juga adalah keberagaman sumber pangan. Dan ini menunjukkan sebenarnya kedewasaan perspektif Soekarno pada periode itu. Jadi saya mungkin malah ingat sedikit ya, mungkin kalau boleh dibilang ya. Tahun 52 itu sebenarnya Soekarno juga sudah waktu dia membuka Fakultas Pertanian ya di Universitas Indonesia, yang itu kemudian jadi cikal bakal IPB. Soekarno itu sudah mengingatkan bahwa kita ini nggak bisa nih kalau hanya memenuhi pangan ini dari beras. Waktu itu kan mungkin ini ide awal dia ya. Kemudian jadi Mustika Rasa yang 62 sampai kemudian dilanjut sampai kemudian terbit 67 itu ya yang pertama kali itu. Nah dia sudah menyadari sebenarnya kita harus nih mencari sumber-sumber pangan dari daerah-daerah lain, misalnya dari daerah lahan kering, dari gambut bahkan dan seterusnya. Nah imajinasi pangan berperspektif Nusantara inilah yang menurut saya yang paling kunci sebenarnya, bahwa pangan itu bukan hanya Jawa gitu. Dan bahkan Jawa sendiri kalau kita lihat lebih dalam bukan hanya beras sebenarnya. Makanya kalau sekarang bahkan Presiden Jokowi misalnya membuat lagi cita-cita untuk mencetak sawah ya di Kalimantan ya, di lahan gambut Kalimantan. Ini merupakan kemunduran perspektif sebenarnya kalau menurut saya. Itu mungkin kalau dia membaca buku Mustika Rasa ini seharusnya tidak berpikir seperti itu. Itu bisa menurut saya pengantarnya. Terima kasih. Ya, makasih Bung Aik. Memang yang paling menarik adalah dia telah memulai. Persoalan besarnya adalah langkah yang telah dia mulai bersama peristiwa 65 kan dilupakan. Betul. Kemudian sebagai anak desa dan anak petani terjebak pada swasembada beras ya. Dan ini juga menjadi bencana yang jauh lebih parah lagi karena kemudian jenis-jenis padi yang sudah ribuan tahun kita punya juga kan lenyap ya. Betul. Bersama juga mulainya kita kenal ekspansi secara jauh lebih masif yang justru pengen dihentikan oleh Bung Karno, pemakan nasi. Nah, menurut Mas Aik sebenarnya kita ini sudah telat belum sih menyadari warisan Soekarno ini? Ya, kalau dibilang telat, ya memang telat, tetapi tidak ada kata terlambat untuk memulai perubahan sebenarnya. Dan pandemi ini sebenarnya kalau kita kaitkan sama COVID ya, COVID-19 ini sebenarnya kita sekarang mulai merasakan nih, kemarin pemerintah sudah bilang bahwa kita sudah dalam ancaman krisis pangan, dan memang benar kalau menurut saya
Kalau COVID ini berlanjut ya sampai bulan akhir tahun ini misalnya, sekarang mungkin stok pangan kita masih ada, beras masih ada ya misalnya. Tetapi kalau kemudian COVID ini memukul sektor pertanian kita di desa-desa misalnya, dan ini sepertinya saya khawatirkan mengarah ke sana karena karantina wilayah Jakarta waktu itu terlambat nih. Orang-orang pemudik sudah memenuhi Jawa dan sentral-sentral pertanian mungkin sudah kedatangan banyak ODP, mungkin PDP dan seterusnya. Nah, kalau berlanjut sampai ke depan, mungkin ini akan menjadi persoalan besar karena kalau kita lihat juga beberapa waktu lalu Vietnam yang menjadi salah satu biasanya kita impor beras dari sana, dia sudah menyatakan tidak akan ekspor beras tahun ini misalnya, karena mereka sendiri juga mengalami persoalan kan sekarang dengan itu. Dan bukan hanya beras, sumber-sumber pangan kita yang lain yang selama ini tergantung impor, misalnya kayak gandum ya. Gandum itu 100% impor. Dan ini kita sekarang sudah menjadi pengimpor gandum terbesar di dunia loh, Bung. Tahun lalu itu sudah 11 juta ton. Nah, padahal gandum ini baru mulai kita ekspor itu sekitar tahun 60-an akhir ya, 70-an awal sebenarnya ya, ketika mulai Orde Baru sebenarnya. Dan kita sekarang 25% komponen pangan kita, pangan pokok kita itu gandum, dan itu 100% impor. Nah, memang ada kesalahan dulu ketika Orde Baru berimajinasi, sempat sebenarnya Orde Baru memulai mengenai pentingnya diversifikasi pangan, tetapi salahnya diversifikasi pangannya itu justru gandum impor gitu. Dan ini memang terkait sama politik pangan Amerika ya, waktu itu yang waktu itu mereka berlebih produksi gandum, lalu awalnya melalui bantuan sebenarnya Marshall Plan, bantuan ke negara-negara miskin waktu itu, salah satunya Indonesia awalnya dapat bantuan gandum, lalu kemudian selera makannya berubah. Jadi kita mulai mengenal, kalau Bang Rizal ingat awal-awal tahun mungkin 70-an, 80-an bahkan masih, mie instan itu dipromosikan seolah-olah makanan orang mewah, kelas menengah gitu. Jadi karena nah itu kemudian selera makan orang. Kalau kita lihat nih misalnya di Mustika Rasa ini juga sebenarnya kelihatan resep-resep jajanan orang Indonesia di masa lalu. Kebanyakan kalau enggak dari beras, dari ketan, dari ini yang kue ya, kalau kita ngomong kue ya, dari sagu bahkan, juga dari jagung, dari dan banyak hal yang singkong dan seterusnya. Tetapi tahun-tahun sekarang kalau kita lihat misalnya terigu itu dominan, terigu yang dari gandum tadi gitu ya, itu sangat dominan menggantikan bahan-bahan yang lain gitu. Nah, ini menunjukkan memang ada perubahan. Jadi makan ini memang jadi gini ya, kalau kita mau menguasai kalau mau mengalahkan satu bangsa mungkin bisa dengan perang, tapi kalau menguasai satu bangsa dengan makanannya sebenarnya. Nah, dulu Amerika tahun 60-an ketika dia berlebih gandum itu, dia sengaja ekspor bantuan dulu, kirim bantuan dulu, lalu kemudian selera pangan di masyarakat seperti Indonesia yang tidak bisa menumbuhkan gandum itu berubah. Dia mulai menyukai gandum gitu, mulai menyukai terigu, kayak misalnya contoh sederhana gini, rangin ya, kita tahu rangin tuh, makanan rangin yang rangin itu kan dulu sebenarnya makanan ini bahannya sagu sebenarnya Om Bung. Jadi dia kalau dicetak pakai tanah liat, warna kalau orang-orang di Maluku, Papua atau bahkan di Sulawesi itu sebagai sagu kering gitu ya, atau dicetak di cetakan rangin itu. Tapi kemudian berubah sekarang. Kalau kita sekarang makan rangin di Jakarta, kalau nggak diisi beras ketan, pakai tepung terigu, misalnya. Terigu malah yang dominan sekarang. Nah, dan itu baru. Dan itu mengubah sekarang. Orang Indonesia sekarang nggak tahu bahkan. Saya nggak tahu bahwa sagu itu ternyata bisa makanan kita, maksudnya makanan lama kita dan seterusnya. Nah, ini menurut saya yang kita memang dijajah tadi. Makanan kita sebenarnya kita sekarang dalam proses dikuasai selera makan kita dan seperti sebenarnya diingatkan Soekarno bahwa sebenarnya kekuasaan itu harus dimulai dari lidah sebenarnya. Kalau kita berdaulat dari lidah kita disitulah mulai berdaulat. Dan kita berdaulat lidah itu maksudnya berdaulat dengan tubuh kita juga ya. Kalau kita makanan kita dijajah oleh sumber pangan dari luar, ya kita terjajah selamanya sebenarnya. Nah, imajinasi ini yang hilang sebenarnya. Kesalahannya karena tadi tidak memahami para otoritas ini sejak zaman Orba saya pikir itu tidak memahami Nusantara dengan baik. Mungkin sederhananya gini, anugerah terbesar dari Indonesia ini kalau menurut saya adalah keragaman hayati, keragaman sumber daya pangan sebenarnya, keragaman hayati yang keragaman ekosistem yang menumbuhkan beragam jenis tanaman, dan salah satunya tanaman pangan di masing tempat yang berbeda-beda. Misalnya kalau di daerah rawa-rawa gambut misalnya, itu sagu bisa tumbuh dengan baik. Di lahan kering seperti daerah NTT, daerah-daerah yang ladang-ladang kering, itu
banyak sekali tanaman-tanaman lain yang bisa tumbuh, misalnya sorghum atau cantel. Di dalam buku Mustika Rasa ini juga disebut, pada tahun-tahun 60-an itu, cantel itu masih menjadi salah satu tanaman penting di daerah Yogyakarta dan seterusnya gitu. Sekarang orang Jogja nggak tahu cantel itu apa. Cantel itu ya sorghum gitu. Dan ini cantel ini kalau di Jawa Barat disebutnya gandrung atau gandrum misalnya. Dan di hampir seluruh wilayah Indonesia mengenal itu. Orang Bugis bilangnya batar atau batari dan seterusnya. Nah, juga ada tanaman-tanaman yang lain, misalnya jawawut. Orang Jawa malah nggak tahu jawawut itu. Padahal jawawut ini nama Pulau Jawa juga dari jawawut sebenarnya. Artinya biji-bijian. Bahasa Austronesia nih, Bung. Ini bahasa tua. Bahkan dulu Jawa dikenal, sampai sekarang sebenarnya bahasa India kalau nyebut Jawa itu ya biji-bijian sebenarnya, penghasil biji-bijian. Dan bukan hanya beras. Ada jawawut, ada cantel, ada jali-jali ya. Kalau orang ini jali-jali atau hanjeli gitu ya kalau orang Sunda. Ini banyak sekali ragamnya. Tetapi para pemerintah, terutama menurut saya ketika Soeharto ini, dia mungkin mengimajinasikan bahwa beras itu sebagai bukan hanya komoditas pangan, tetapi komoditas politik. Dia mengira bahwa stabilitas, kalau beras itu bisa ini, dan dia Jawa mungkin waktu kecil susah makan ya, jadi dia mengira bahwa beras dan ketersediaan beras itu harus ada. Sehingga kemudian imajinasinya swasembada beras. Beras menjadi komponen gaji pegawai negeri, tentara dan seterusnya. Dan ini kemudian ketika orang-orang PNS ini tersebar dikirim, terutama orang dari Jawa ya, dikirim ke banyak daerah sambil dikasih beras, orang-orang di daerah itu terpengaruh, Bung. Jadi mereka mengira, kalau mau jadi PNS, mau jadi tentara, makannya harus beras. Gitu. Bahkan ini sampai sekarang ini memang terjadi. Saya misalnya beberapa waktu lalu ke daerah Halmahera ya, ketemu salah pejabat di sana. Dan di sana itu sedang jadi salah satunya, bukan hanya sebenarnya di Papua juga terjadi penggusuran lahan-lahan sagu menjadi sawah gitu ya. Di Mentawai juga terjadi dan seterusnya. Ini memang proses yang sudah lama dan sekarang semakin ini ya. Lalu kami tanya waktu itu, kenapa sagu ini kan sudah menjadi budaya pangan masyarakat. Jadi tadi keragaman pangan tadi, keragaman ekosistem melahirkan keragaman sumber pangan dan melahirkan kebudayaan kuliner sebenarnya. Jadi kalau kita lihat misalnya, ada data statistik ya, tahun 50-an itu beras itu hanya menduduki porsi 50% komponen pangan sebenarnya masyarakat Indonesia. Sekarang mungkin 75% beras, 25% gandum tadi, impor tadi. Nah, ini kebudayaan pangan kan akhirnya. Jadi ketika di Halmahera, kembali ke Halmahera tadi, waktu di Halmahera itu kami tanya kepada pejabatnya, kenapa ini diganti? Kan ini kan sudah menjadi budaya pangan yang sudah yang sudah established dan pangan pokok masyarakat dari sagu, apa salahnya gitu. Lalu jawabannya apa, Bung? Jawabannya itu gini, kami juga pengen pintar seperti orang Jawa karena makan beras. Gitu. Jadi ini sangat ironis sekali. Ini ada juga ini ya, seolah-olah makanan yang bukan beras, makanan pokok yang bukan beras itu makanan kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Nah, ini politik pangan ini yang menurut saya memang dimulai memang sudah cukup lama, tetapi terutama dimulai dengan menguatnya Orde Baru dan itu sampai sekarang. Sampai kemarin misalnya Pak Jokowi bilang bahwa akan menggusur lahan lahan gambut menjadi cetak sawah baru lagi. Lah ini seperti mengulang memori Soeharto tahun 97 ketika berimajinasi membuka 1 juta hektar lahan gambut di Kalimantan dan kemudian menjadi sumber persoalan ekosistem kan, sumber kebakaran hutan dan seterusnya. Nah, kembali tadi, apakah kita terlambat? Mungkin kita terlambat, tapi kita bisa memulainya. Nah, Soekarno waktu itu salah satunya untuk memulainya itu apa? Dengan membuat buku resep ini sebenarnya. Jadi kita nggak bisa hanya melakukan atau misalnya berimajinasi program diversifikasi pangan dan seterusnya. Tapi kalau selera pangan masyarakat berubah dan secara sosial masyarakat masih menganggap bahwa pangan selain beras itu rendah misalnya derajatnya. Sekarang roti, gandum misalnya itu tinggi derajatnya, mengalahkan jagung, mengalahkan sagu dan seterusnya. Nah, ini yang menurut saya salah satu yang harus kita lawan memang menurut saya melalui resep makanan itu. Ini harus dimodifikasi. Kalau sekarang kan ini menarik dari buku Mustika Rasa misalnya. Ini misalnya saya baca misalnya ada resep mengenai tentang jagung bose. Bung Rizal tahu jagung bose. Jagung bose ini kan makanan khas orang di Timor ya, di NTT juga ya. Jadi jagung yang direndam, jagung kering yang direndam lalu bose. Saya kebetulan suka juga dan enak sekali. Dan ketika itu dimasukkan ke dalam buku resep
Nusantara menurut saya itu artinya kan penghargaan terhadap budaya lokal, bahwa jagung bose itu tidak lebih rendah daripada nasi gitu dan seterusnya. Nah, ini yang menurut saya fungsi politik penting dari Mustika Rasa itu. Dia mendudukkan bahwa pangan seluruh Indonesia yang beragam tadi, yang lahir dari kebudayaan beradaptasi terhadap lingkungan yang juga memang beragam, itu sama derajatnya gitu. Nah, ini yang menurut saya yang harus dibangun kembali gitu. Dan kalau kita bisa mengubah itu melalui meja makan kita selera, nah itu menurut saya kita masih ada harapan gitu. Dan tetapi memang perubahannya tadi pertama-tama yang harus diperbaiki itu adalah pola pikir para penentu kebijakan. Karena tadi kalau selera masyarakat disuruh berubah tapi kebijakannya masih seperti itu misalnya memaksa mencetak sawah Papua misalnya, memaksa mencetak sawah di NTT misalnya. Saya 2 tahun sekarang lagi membuat buku tentang ini ya, tentang sorghum sebenarnya. Jadi sorghum sebagai benih leluhur sebenarnya, benih penting yang pernah mewarnai salah satu sumber pangan kita di masa lalu itu kan dilupakan juga. Bahkan menarik sebenarnya, Bung. Jadi jagung, jadi ini mungkin agak melompat ya, tapi nggak apa-apa ya. Saya mau cerita aja. Jadi kalau kita sekarang mengenal jagung ini kan tanaman pangan yang dibawa lebih belakangan sebenarnya oleh orang Portugis dan Spanyol sebenarnya. Tanaman dari Amerika Latin ya, sekitar abad 15, 16 dan kemudian Belanda juga membawanya. Tetapi orang-orang lama dulu sebenarnya menyebut jagung itu sebenarnya bukan jagung yang kita kenal sekarang, semais sekarang ini, tetapi adalah cantel sebenarnya. Jagung cantel sebenarnya. Jagung itu Jawawut Agung sebenarnya, Jawa Agung, biji-bijian yang besar sebenarnya. Nah, ini dalam bukunya Denis Lombard ini juga dia menyinggung itu ya. Kalau kita lihat silang budaya itu ya, Denis Lombard dia menyinggung bahwa di Selat Centini juga, Bung. Jadi Selat Centini juga menyebut bahwa cantel ini, jagung cantel yang disebut jagung itu adalah cantel itu sebenarnya atau sorghum itu gitu. Lalu kemudian muncul jagung yang besar. Jadi semi datang karena bijinya lebih besar, kemudian cantel tadi kemudian atau sorghum tadi diganti penyebutannya untuk menyebut jagung gitu. Tapi artinya saya mau bilang bahwa Indonesia ini sorghum ini bukan asli Indonesia ya memang. Ini tanaman asli dari Afrika, tetapi di Indonesia itu sudah sangat lama ya sebenarnya, sudah sangat lama dan didomestifikasi sangat lama. Varietasnya di Indonesia sangat tinggi sekali, sangat banyak sekali. Bahkan di satu dokumen yang saya temukan pada tahun 1900-an awal, itu Amerika itu mengimpor benih-benih sorghum itu dari Indonesia, dari dari kebun raya, dan itu yang menjadi salah satu sumber benih sorghum di Amerika. Saat ini produsen terbesar sorghum di dunia itu Amerika, dan salah satu sumbernya itu keragaman sorghum dari Jawa sebenarnya. Itu ada dokumen impornya saya dapat waktu itu, dan itu menarik. Artinya dulu Indonesia kenapa kok kemudian sekarang kita kebalik gitu nah karena menurut saya kebalik ya karena cara berpikir pemerintahnya kebalik gitu. Jadi pemerintah kita itu cenderung tidak memahami Nusantara dengan baik, Bung. Mungkin karena Soekarno memiliki pengalaman untuk tinggal di banyak tempat ya, dia pernah diasingkan di banyak tempat sampai di NTT, di beberapa tempat yang lain. Mungkin dia akhirnya memahami bahwa Nusantara itu luar biasa beragam. Dan ternyata mungkin pengalaman dia di NTT darkan dia bahwa ternyata tidak semua orang makan beras. Dia mengalami langsung mungkin. Sehingga pengalaman ini mungkin berkesan penting bagi dia yang akhirnya dia menghargai betul bahwa keragaman ini menjadi kunci penting sebenarnya. Nah, ini yang tidak dimiliki. Orang presiden Indonesia ini sialnya hampir semuanya orang Jawa dan sialnya lagi orang Jawa yang mungkin membaca ya hanya Soekarno. Yang lainnya tidak membaca dan tidak paham sepenuhnya mengenai tadi konsep Nusantara. Kalau saya selalu bilang gini, pangan itu harusnya berperspektif Nusantara gitu. Jadi perspektif Nusantara itu apa sih? Ya keberagaman sebagai kunci dari pangan tadi itu ya. Jadi keberagaman sumber bahannya, keberagaman kebudayaan pangannya sendiri, dan Mustika Rasa ini sebenarnya merangkai itu ya. Menurut saya seharusnya ya itu memang pangan ini harus berperspektif Nusantara gitu. Jadi dan Nusantara itu bukan hanya Jawa gitu. Dan bahkan Jawa pun sebenarnya bukan hanya padi gitu. Jawa juga di masa lalu dia kaya dengan
berbagai macam sumber pangan yang lain gitu. Jadi ini mau mengatakan bahwa kita ini bangsa yang durhaka sebenarnya ya. Nah, mungkin itu bahasa Betawinya seperti itu, Bung. Kalau bahasa lebih sopannya ya bangsa yang lupa dengan dengan menghargai sejarah dan ini ya sebenarnya dengan kekhasan ekologinya, kekhasan ekosistemnya. Jadi seperti yang saya bilang tadi sebenarnya anugerah terbesar dari negeri ini adalah keberagaman sebenarnya. Keberagaman sumber daya alam, keberagaman kebudayaannya juga gitu. Jadi dan ini yang diingkari sebenarnya. Jadi karena tadi mungkin menurut saya dugaan saya para pejabat kita ini tidak mengenali Nusantara dengan baik. Mungkin perlu disekolahkan seperti Bung Karno di banyak daerah yang lain, Bung, biar mereka bisa memahami bahwa masyarakat Indonesia itu bukan hanya Jawa yang makan beras saja gitu. Itu mungkin, Bung. Makanan itu juga didukung oleh keanekaan sumber protein misalnya begitu. Dia ceritakan bagaimana dia makan laron. Jadi sebenarnya persoalan kita betul dalam persoalan pangan bukan hanya yang sifatnya pokok tapi juga yang bermutu, misalnya ikan, kawasan kita yang luas itu kan tidak tumbuh peternakan yang besar begitu, ikan tetap mahal begitu. Ini juga problem yang di Mustika Rasa dianggap tidak kalah tingginya dari persoalan beras ya, nasi ya. Betul, memang beras sendiri kelihatan sekali ya di Mustika Rasa itu diceritakan juga varietas dari berasnya sendiri juga macam-macam ya. Ada beras padinya sendiri itu macam-macam. Teknik mengolahannya juga macam-macam. Ada beras pro, beras pulan dan seterusnya. Tekniknya juga nanti beda-beda. Nah, ini juga kembali tadi ya. Jadi revolusi hijau ya istilahnya yang dimulai oleh Orde Baru ya tahun 70-an, 80-an itu kan selain menyeragamkan sumber pangan yang semula macam-macam menjadi berasnya sendiri juga diseragamkan, Bung. Jadi beras yang ditanam kemudian beras yang hibrida dan seterusnya. Jadi sebenarnya teknologi kebudayaan awal padi itu kan padi ladang ya yang masuk di Indonesia kalau bisa dibilang jadi kan kalau kita agak kronologis sedikit ya. Kalau dugaan saya ya, pangan yang pertama nenek moyang orang Indonesia ya, nenek moyang orang Nusantara itu ya sumber pangan yang tinggal memetik dari alam atau istilahnya hunter-gatherer ya. Jadi kita berburu dan meramu. Nah, tanaman yang tidak perlu dibudidayakan dan itu yang paling awal ya jelas sagu ya. Sagu itu tanaman yang memang dari awal tumbuh secara alami tanpa kita budidayakan kan. Makanya saya sering ini bercanda aja. Orang Jawa itu kan kalau orang Jawa ya itu kalau bilang nasi itu kan sego, Bung. Dari sagu juga itu, Bung. Kalau orang Sunda bilang nasi sangu dari sagu juga gitu ya. Jadi sagu ini bahasa kalau bahasa lingua franca dari ini ya dia kata ini dipakai orang Filipina, dipakai orang Kamboja, Vietnam itu pakai kata sagu juga, sagu atau sahu gitu ya. Jadi kata ini kata yang lama yang menurut saya sebelum orang-orang Austronesia dari dari utara itu datang sekitar 4.500 tahun yang lalu. Pertama-tama sumber pangan yang sudah ada dan dimakan oleh orang yang di Nusantara ya nenek moyang orang Papua saat ini misalnya itu ya sagu gitu. Selain umbi-umbian ya seperti talas, keladi dan seterusnya. Jadi pangan yang tinggal dipetik tanpa harus dibudidayakan. Gitu. Nah, lalu kemudian periode-periode awal orang Austronesia datang 4.500 tahun yang lalu, dia membawa jawawut tadi salah satunya kalau menurut saya. Karena jawawut ini atau millet ini pertama kali didomestifikasi adalah orang-orang Austronesia sekitar 8.000 tahun yang lalu di daerah sekitar di daratan Cina kemudian dibawa ke Taiwan dan seterusnya. Nah, beras pada periode yang hampir sama. Jadi kemungkinan yang dibawa adalah jawut dan tadi dan padi ladang. Makanya di kebudayaan lama masyarakat Nusantara itu rata-rata kebudayaannya adalah padi ladang sebenarnya. Misalnya orang-orang Dayak lama, Dayak terus atau orang Baduy, orang ini kan rata-rata padinya padi ladang, padi besar, padi tinggi, padi ladang. Nah, beras itu padi sawah kalau menurut saya itu baru mulai datang pada periode ketika ini yang mengenalkannya
bercocok tanam sawah gitu ya, menggunakan teknik irigasi dan lain-lain. Nah, kemudian hingga pada tahun 60-an, 70-an sebenarnya teknologi budidaya padi, ya padi kemudian sudah sangat lama ya di Indonesia. Setidaknya minimal 4.000-an tahun sudah ada di Indonesia. Dan itu kan melahirkan kerak. Makanya jenis padi sebelum revolusi hijau, sebelum tahun 70-an di Indonesia itu kita ada sekitar 8.000-an jenis. Ada 8.000-an jenis bibit padi lokal sebenarnya. Yang itu macam-macam. Kalau kita ingat waktu kecil itu kan macam-macam. Apa itu? Lele, mentik susu, dan banyak sekali. Nah, setelah revolusi hijau itu, sekarang itu kita hanya tinggal sekitar 25 jenis padi lokal yang masih ada ya. Mungkin lebih ya, tapi setidaknya jauh berkurang. Karena tadi diseragamkan, kemudian pemerintah mengatur harus nanam padi jenis ini, dan kemudian bukan hanya jenisnya ya, bahkan cara bercocok tanamnya. Yang dianggap kurang produktif, kemudian diganti padi sawah. Padi sawah yang semula organik, misalnya diganti dengan harus menggunakan punya. Lalu kemudian hama disemprot pakai pestisida. Dulunya teknik alami dan seterusnya. Nah, ini mengubah banyak hal sebenarnya. Kalau revolusi hijau ini sebenarnya sekarang belakangan diakui gagal sebenarnya dalam hal tadi menyebabkan terjadinya hilangnya keberagaman banyak sumber pangan yang lain, varietas bahkan padi sendiri juga berkurang jauh dan juga merusak lingkungan kan sebenarnya. Di sisi lain ternyata mimpi kita untuk swasembada beras itu hampir tidak terpenuhi dalam upaya besar-besaran yang dilakukan periode Soeharto aja dengan intensifikasi dan ekstensifikasi padi itu. Kita itu hanya pernah sekali tidak impor beras di tahun 1984-an kalau nggak salah, 84-85 itu. Setelah itu kita impor terus sebenarnya dan sampai sekarang. Karena tadi saya sering bilang gini, Pak. Beras ini seperti candu sebenarnya. Maksudnya gini, semakin kita makan, kita terobsesi untuk memenuhi pangan dengan beras, kita akan semakin butuhnya semakin banyak, dan itu semakin tidak mungkin. Kenapa semakin tidak mungkin? Karena seperti yang saya bilang tadi, Indonesia ini alam yang cocok ditanami padi itu sebenarnya sangat terbatas. Padi ini tanaman yang menurut saya tanaman yang relatif rewel sebenarnya, relatif butuh perlakuan banyak. Dia tanaman yang butuh air yang baik, misalnya terutama padi sawah ya, dia butuh air yang mengalir yang baik, kualitas air yang tanah yang subur dan seterusnya. Dan ini memang yang cocok menurut saya ya hanya beberapa daerah di Indonesia, terutama yang banyak gunung apinya, lereng-lerengan dan seterusnya. Makanya Bali, Jawa, terus daerah Sumatera yang banyak gunung apinya, Sumatera Barat dan seterusnya. Sumatera bagian timur, Sumatera Timur misalnya mulai dari Riau, daerah Sumatera Selatan itu sangat tidak cocok dengan padi. Makanya di sana dulunya adalah sagu. Kenapa sagu ya? Karena daerah-daerah rawa gambut. Jadi alam kita udah memilihkan jenis makanan yang macam-macam sesuai kecocokannya gitu. Dan itulah yang melahirkan kebudayaan. Empek-empek itu dulunya dari sagu itu, Bung. Dan cuman sekarang diganti pakai terigu gitu. Jadi itu loh kesalahannya itu. Jadi alam sudah memilihkan mana yang terbaik, mana yang cocok sesuai dengan daerahnya, dan itu melahirkan kebudayaan kuliner. Tetapi kemudian diberangus oleh tadi perspektif sempit bahwa seolah-olah pangan kita harus seragam, harus seragam, padi mengolahnya pun juga seragam, semuanya harus pakai rice cooker sekarang, dan jenis padinya yang dimakan juga padi yang sama, dan ini yang jadi persoalan. Dan menurut saya ini kita sekarang udah tidak berdaulat sebenarnya dengan terhadap pangan, dan tidak berdaulat dengan pangan itu artinya kita tidak berdaulat dengan tubuh kita sendiri. Jadi karena pangan kita tidak lagi yang mungkin bisa jadi malah tidak cocok dengan tubuh kita, dan itu implikasinya pada kesehatan sebenarnya. Persoalannya besar sekali ya. Kalau Bung misalnya menganggap ini harus dimulai dari pemerintahnya tidak punya pengetahuan dan tidak kenal apa itu Indonesia, apa itu Nusantara. Tapi kalau kita mengharap ke masyarakat, yang ini harapan terakhir dan satu-satunya menurut saya ya. Sekarang ada tren besar kulineran. Betul.
Mm-mm. Itu memungkinkan, apalagi kan ada semacam revivalism begitu ya, orang terhadap makanan tradisi begitu. Mungkin jalan ini lebih lebih punya masa depan ketimbang ketimbang ngadepin pemerintah, walaupun kita tahu pemerintah punya mesin yang sangat besar untuk bisa mempercepat proses ini gitu. Tapi menurut saya mereka nggak punya pengetahuan, dan buat mereka pengetahuan itu beban, bukan jalan untuk ke masa depan. Jadi menurutku bagaimana? Apakah ini memang jalannya itu di masyarakat walaupun lamban ya? Kita nggak bisa jalan sendiri-sendiri, tetapi daripada tidak ya memang semua orang harus berpartisipasi untuk melakukannya ya. Saya misalnya gini, saya setuju sekali bahwa sekarang ini tren kuliner, revitalisasi kuliner Nusantara itu menguat nih, terutama ketika orang suka jalan-jalan, suka Instagram, motret, pamer dan seterusnya. Tetapi menurut saya yang sedikit kurang ya mungkin, nah ini peran Bung Rizal nih sebagai penerbit, sebagai yang bergerak di bidang literasi. Sebenarnya literasi mengenai sumber pangan itu juga penting. Jadi bukan hanya yang sekarang penghargaan terhadap kuliner Nusantara menurut saya sudah mulai berkembang ya. Tetapi yang masih belum itu adalah penghargaan mengenai sumber pangan sebenarnya, sumber bahan pangan. Nah ini yang saya bilang tadi, buku Mustika Rasa ini menjadi penting karena dia memadukan dua hal tadi, Bung. Jadi dia cerita juga mengenai sumber pangan, dia cerita juga mengenai cara mengolahnya dan kulinernya gitu. Jadi, nah di sekarang belakangan ini yang menguat ini kulinernya, tetapi literasi mengenai sumber pangan ini yang masih kurang. Makanya saya kemarin berinisiasi, misalnya kita harus mengenalkan kembali nih sumber-sumber pangan yang kita abaikan, yang kita lupakan, padahal itu menjadi bagian penting dari kebudayaan kita gitu. Makanya saya menulis tentang buku sagu. Saya menulis buku sagu, itu banyak orang yang, sagu hanya Papua. Salah. Kalau sagu hanya Papua, itu berarti kita nggak mengenali sejarah gitu ya, nggak mengenali kebudayaan kita sendiri gitu. Saya mencari, saya kebetulan lagi ini, iseng-iseng nih sebenarnya. Saya di Facebook itu membuat list resep-resep dari sagu seluruh Indonesia gitu ya. Dari Aceh sampai Papua, itu banyak sekali, Bung. Ada ratusan resep-resep makanan, makanan pokok maupun makanan jajanan itu yang dari sagu. Di Jawa aja banyak sekali. Jawa itu mulai dari ongol-ongol misalnya, yang seperti rangin tadi misalnya, itu banyak sekali gitu. Bahkan horok-horok sampai sekarang misalnya, kalau di Jawa itu kan tanaman sagu itu kan disebut ambulung atau rembulung ya. Kalau orang daerah Batang, Rembang sampai ke pesisir Pantura, itu dulu banyak tanaman tanaman sagu itu. Si Raffles itu itu sempat di dalam bukunya History of Jawa, dia masih menyinggung bahwa di Jawa masih ada sagu, walaupun penggunaannya sudah sangat terbatas gitu. Orang hanya memakai untuk atap tanaman dan seterusnya. Tetapi tahun-tahun sebelum itu, jadi menurut saya menghilangnya sagu dari Pantura Jawa, terutama setelah mulai pembukaan sawah dan tambak ya, saya pikir ya. Tetapi sebelum itu sagu itu menjadi tanaman yang, dan bahkan kuliner yang penting juga di Jawa gitu ya. Dan memang berasisasi pertama dilakukan di Jawa ya, sejak Demak dan seterusnya ya. Tetapi kalau kita mau bilang sagu itu ya tanaman asli Indonesia dari Aceh sampai Papua. Marco Polo ketika ke Aceh, dia kan cerita juga kan, dia makan roti dari pohon seperti kelapa gitu, yang dari tepungnya diambil dari pohon kelapa dan seterusnya. Di Aceh itu salah satu yang memiliki kekayaan kuliner dari sagu yang paling banyak. Dan kalau sekarang orang hanya mengira bahwa sagu itu tanaman makanan khas Papua, padahal enggak. Ini makanan dari Aceh sampai Papua. Jadi ada persoalan literasi, Bung. Jadi ini tugas Bung Rizal ini melakukan edukasi juga bahwa kebanggaan terhadap kuliner ini yang sekarang muncul ya sebenarnya, terhadap macam-macam pangan daerah, yang ini juga harus diikuti dengan kebanggaan terhadap sumber pangan yang melahirkan kebudayaan kuliner itu sendiri gitu. Jangan sampai nanti malah kebanggaan terhadap kuliner tapi salah sasaran. Yang dibanggakan adalah kuliner yang berbahan baku terigu misalnya, terigu impor misalnya. Nah, ini udah sesat dua kali misalnya. Seperti yang dilakukan oleh Orde Baru, diversifikasi pangan dengan gandum impor, itu kesalahannya selevelnya di situ. Jadi saya setuju perubahan ini bisa kita mulai dari kita sendiri, karena
pangan ini juga persoalan ini ya, selera ya, konsumsi dan juga pengetahuan kan sebenarnya kan. Jadi sebenarnya yang juga sangat penting sebenarnya Bung, mungkin yang ini bisa kita sampaikan juga bahwa pangan lokal ini dari aspek kesehatan dan nutrisi itu juga baik sekali sebenarnya. Jadi kalau menurut saya gini ya, pangan yang terbaik itu kan pangan yang ada di sekitar kita, yang ditumbuhkan oleh alam yang terdekat kita gitu ya. Dan juga ini ya, variasi yang macam-macam. Saya ada pengalaman gini, kebetulan saya sering suka jalan ya ke daerah ya, sering juga sama teman-teman Eijkman, lembaga biologi Eijkman. Saya lihat tadi ada Bu Profesor Herawati juga ini gabung di kita, nanti bisa cerita juga. Itu menarik seperti ini. Setiap daerah, setiap etnis itu memiliki keragaman pangan yang macam-macam. Salah satu tempat yang kami datangi dan menurut saya sangat berkesan itu ketika datang ke daerah Boti, suku Boti. Boti itu di timur ya, di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Nah, Kabupaten Timur Tengah Selatan ini adalah salah satu kabupaten yang memiliki tingkat stunting dan gizi buruk tertinggi di Indonesia. Jadi angka stuntingnya itu paling tinggi di Indonesia. Nah, di situ daerah ini memang daerah kering ya, daerah timur, daerah kering, daerah terkapur, sumber pangan terbatas, air juga terbatas. Nah, suku Boti ini tinggal di situ. Mereka ini seperti Badui kalau sekarang ya, Badui dalam ya. Mereka nggak mau listrik, akses jalan juga mereka nggak mau dan seterusnya. Nah, yang menarik di Boti ini tidak ada anak-anak stunting maupun gizi buruk. Resepnya itu ternyata mereka adalah diversifikasi pangan tadi itu gitu. Jadi dia menanam beragam sumber pangan. Ada sorghum, ada jawut, ada jagung yang macam-macam juga jagungnya itu. Ada padi ladang. Jadi ketika kami tinggal di Boti, tidur di sana, itu setiap hari dikasih makannya macam-macam, ganti-ganti. Kadang-kadang dikasih jagung bose, kadang-kadang dikasih pisang, Jadi ketika daerah sekitarnya mengalami krisis pangan sehingga menyebabkan malnutrisi bagi anak-anak dan seterusnya, Boti ini merdeka dari pangan dan merdeka dengan berdaulat kan, dengan menanam yang macam-macam sesuai dengan kecocokan dia, dan dia tidak mengikuti. Ketika revolusi hijau dia selamat, Bung. Karena dia tidak mau mengikuti tunduk pada revolusi hijau gitu. Dan kuncinya memang tadi berdaulat pada pangan, dan itu terbukti. Jadi menurut saya memang gerakan untuk kembali ke pangan lokal itu bukan hanya sekedar bergaya-gayaan, tetapi itu adalah kembali kepada kedaulatan tubuh kita dan kesehatan kita juga sebenarnya. Makanan yang paling baik itu kan yang dimakan oleh dari lokal dan dimakan oleh leluhur kita. Kenapa seperti itu? Karena dari sisi kesehatan kan di tubuh kita ini kan seperti ini, Bung. Jadi kita itu makan bukan hanya untuk kita sendiri, Bung, tetapi juga untuk memberi makan pada miliaran, triliunan jasad renik di dalam tubuh kita, di dalam perut kita ini ada namanya istilahnya kan good microbiome. Jadi mikrobiota di tubuh kita. Jadi ada organisme-organisme kecil yang hidup di dalam saluran pencernaan kita. Dan ini setiap etnis, setiap orang itu memiliki keragaman yang beda-beda. Dan ini diwariskan oleh lingkungan kita dan orang tua kita gitu. Nah, kalau tiba-tiba pola makan kita berubah, itu pasti ada persoalan dengan kesehatan kita. Misalnya yang sebelumnya mikrobanya ini dikasih makan jagung misalnya. Lalu tiba-tiba dia dikasih makan oleh gandum terus. Biasanya itu ciri-cirinya salah satunya obesitas itu, Bung. Gendut perutnya dan seterusnya. Dan tidak sehat dan seterusnya. Karena makanan yang masuk ke dalam tubuhnya tidak sepenuhnya bisa dicerna dengan baik oleh jasad ternik yang ada di dalam tubuh, dan ini membantu pada sistem imun, kekebalan dan seterusnya. Nah, ini menurut saya, jadi seperti yang saya bilang, saya ulangi bahwa makanan lokal, makanan yang sudah diadaptasi oleh leluhur kita, itu bukan hanya sekedar gaya-gayaan kita kembali ke sana, tetapi ini juga kita berdaulat, mengembalikan kedaulatan tubuh kita sebenarnya. Mungkin itu, Bung, bisa. Waktu kita tinggal sedikit lagi, Bung. Yang jelas, kalau kita nggak buru-buru insaf, ini lahir batin bangsa ini bisa masalah. Setiap kita juga bisa masalah ya. Karena salah asupan, betul. Salah yang masuk ke dalam tubuh kita dan tubuh bangsa kita. Ini jadi problem dan makin nyata kebenaran apa yang dibilang Soekarno. Kemerdekaan itu dimulai dari lidah. Kalau lidah kita terjajah, ya maka tubuh itu membusuk dan mengalami nasib mungkin tubuhnya membesar,
tapi pikirannya hilang persis seperti zombie. Oke Bung, ini waktu kita tinggal sedikit. Kalau ada yang mau dikatakan, singkat saja tentang apa sih yang terpenting yang harus kita ingat ketika kita baca Mustika Rasa ya. Mustika Rasa, kan dia kasih nama ini Mustika, Ajimat gitu. Jadi ini barang akan sakti kalau misalnya digunakan dengan benar dan tahu cara menggunakannya. Seperti yang saya sampaikan dari sejak awal ya, bahwa buku ini memang bukan sekedar buku resep masakan ya. Dan mungkin bahkan kalau kita mengikuti resep-resep masakannya secara letterlek ya, secara langsung, mungkin kita nggak menemukan rasa yang enak ya. Seperti diakui juga di pengantarnya bahwa beberapa resep ini adalah resep yang mungkin belum teruji secara ini ya, di dapur dengan baik ya. Beberapa di antaranya sudah diuji tapi yang lain tidak. Tetapi menurut saya yang paling penting dari buku ini adalah memberikan pengetahuan sebenarnya, memberikan literasi dan penghargaan ya, bukan hanya pengetahuan, tetapi penghargaan terhadap keberagaman sumber bahan makanan dan sumber budaya kuliner di Indonesia gitu. Jadi misalnya seperti yang saya sampaikan bahwa dia memposisikan derajat yang sama nasi jagung, nasi bose dari beras bose dari timur dengan nasi pulen atau nasi liwet dari Jawa dan seterusnya. Nah, dengan menyamakan itu misalnya, dia menunjukkan bahwa ini adalah penghargaan terbesar bahwa pangan itu ya Nusantara gitu. Pangan itu tidak bisa hanya Jawa dan Jawa yang sempit tadi, seperti yang saya bilang, Jawa yang beras, Jawa yang salah gitu, yang dia tidak memahami sejarah kebudayaannya sendiri gitu ya, karena Jawa sendiri juga tidak melulu beras gitu. Nah, ini yang menurut saya pelajaran yang paling penting dari Mustika Rasa. Ini buku yang, ya benar, ini buku jimat ya, bukan hanya jimat dalam hal untuk memasak gitu ya, tapi bagi pengetahuan kita mengenai sumber pangan dan sumber kuliner Indonesia gitu. Jadi kalau saya mau bilang bahwa kalau kita sekarang sudah mulai merayakan sebenarnya penghargaan terhadap kuliner Nusantara, menjadi sangat penting juga tadi menghargai kuliner dan kebudayaan di belakangnya, termasuk kebudayaan sumber pangan sendiri gitu. Yang ini menurut saya justru inti dari cita-cita besar Soekarno, kita berdaulat di lidah kita, dan artinya juga berdaulat di tubuh dan ekonomi juga sebenarnya, karena dengan misalnya sekarang kalau kita makan makanan lokal, bukan hanya makanan lokal dalam arti yang kita tanam ya, tetapi misalnya yang memiliki varietas keberagaman yang sesuai dengan ekologi kita sendiri, itu saya pikir itu adalah kunci kita menjadi bangsa yang dicita-citakan, yang merdeka tadi sebenarnya. Tanpa kita merdeka di lidah ya, menurut saya itu merdekanya bohong-bohongan sebenarnya. Oke Bung, terima kasih udah makasih, Bung, bergabung di buku di Senjakala, membahas ajimat keselamatan kita, rupanya buku ini ya. Ini ya, betul. Namanya Mustika Rasa. Thank you Bung. Betul. Terima kasih Bung. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Mas Aik banyak informasi, banyak pengetahuan. Semoga berkah, tetap sehat sekeluarga. Selamat sore Mas. Selamat buka. Selamat sore ya.